Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian seminar saya yang berjudulkan Studi Penerapan Biopedik Design di dalam rumah sebagai healing environment di masa pandemi. Pertama-tama, kenapa rumah di masa pandemi? Karena adanya kebijakan social distancing, lalu work from home, dan juga online school sebagai penanganan dari pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk beradaptasi dengan beraktivitas di dalam rumah secara terus-menerus. Dan karena kegiatan yang terus-menerus tersebut dapat menimbulkan perasaan jenuh, stres, dan depresi. Lalu, selain itu perubahan perilaku masyarakat setelah mengetahui pandemi, itu memiliki korelasi yang positif dengan meningkatnya kecemasan, kekhawatiran, stres, depresi, dan lain-lain. Kemudian rumusan masalah pada penelitian saya, yaitu yang pertama adalah bagaimana menerapkan healing environment dengan pendekatan biopedik design di dalam rumah yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, apa saja pattern biopedik design yang lebih banyak digunakan dalam mendesain rumah yang merespon pandemi COVID-19. Kemudian ini adalah studi literatur saya, di mana rumah memiliki definisi adalah bangunan sebagai sarana tempat tinggal manusia dengan jangka waktu yang tertentu. Fungsi rumah utama adalah sebagai penunjang identitas keluarga, perkembangan keluarga, dan juga memberikan rasa aman. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini, rumah memiliki fungsi sekunder, yaitu memberikan kenyamanan untuk melakukan aktivitas lain seperti work from home, online school, dan juga memberikan suasana untuk menyegarkan agar masyarakat tidak tertekan untuk tetap berada di dalam rumahnya. Kemudian adanya perubahan perilaku apa saja yang terjadi setelah pandemi COVID-19. Menurut user itu ada 3, ada protective behavior, prevalence behavior, dan preference behavior. Dan dari semua perilaku tersebut dapat meningkatkan gangguan kecemasan, kekhawatiran, stres, depresi, overexhausted, overrated, kemudian mungkin juga obsesi terhadap obat-obatan. Dari perilaku tersebut, lalu apa saja sih yang dibutuhkan masyarakat ketika masyarakat sendiri tetap berada di dalam rumah? Apa yang dibutuhkan di dalam rumah? Yang saya pikirkan adalah healing environment, di mana konsep healing environment adalah mengurangi tingkat stres dan kegelisahan, mengurangi rasa sakit, meningkatkan pemulihan, meningkatkan produktivitas, dan lain-lain. Untuk menerapkan konsep healing environment ini, pendekatan apa yang digunakan? Pendekatan yang digunakan adalah biopedik design, di mana biopedik design ini memiliki 14 pattern. Yang pertama adalah hubungan visual dengan alam, ada hubungan visual non visual dengan alam, ada rangsangan sensorik non-retentik, kemudian adanya variabilitas aliran udara dan thermal, adanya hadirnya elemen air, adanya pencahayaan diffus dan dinamis, adanya hubungan sistem dengan alam, adanya pola dan bentuk biomorfik, adanya koneksi material dengan alam, adanya kompleksitas dan pengaturan, adanya prospek perlindungan, adanya misteri, adanya resiko dan bahaya. Kemudian metode analisis apa saja yang saya gunakan? Yang pertama ada reduksi data, di mana saya menyederhanakan data dari studi literatur dan studi kasus ke dalam beberapa kelompok dari penting hingga tidak penting. Kemudian yang kedua ada penentuan unit variabel observasi, di mana saya membuat tabel indikator aspek dari penerapan healing environment dengan pattern biopedik design, di mana adanya aspek penerapan healing ini ada 3, yaitu pendekatan alam, adanya pendekatan panca indera, dan juga konsep ruang. Kemudian yang metode ketiga adalah studi komparasi, di mana saya mengkomparasikan penggunaan biopedik design terhadap desain rumah yang merespon kondisi pandemi COVID-19. Untuk desain yang saya gunakan adalah desain dari nominasi 5 besar dalam AKYA YYAF #WFH Workshop 2020. Kemudian untuk penyajian data yang saya gunakan adalah tabel perbandingan atau chart, sehingga mudah dipahami. Kemudian untuk penarikan kesimpulannya,
disajikan dengan suatu teknik sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Kemudian ini adalah hasil dari temuan penelitian saya di mana penerapan biophilic design pada antitesa nominasi dari Indonesia. Untuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Dari nominasi Indonesia sendiri menggunakan 12 pattern biophilic dan tidak menggunakan 2 pattern biophilic seperti bentuk dan pola biomorfik dan misteri. Kemudian untuk penerapan biophilic design pada desain specific host nominasi dari Malaysia, dia menggunakan 10 pattern dan 4 pattern tidak digunakan seperti hadirnya elemen air, koneksi material dengan alam, dan bentuk dan pola biomorfik, dan juga pattern misteri. Untuk penerapan biophilic design pada desain house humani nominasi dari India, dia menggunakan 10 pattern dan 4 pattern yang tidak digunakan adalah hadirnya elemen dengan air, bentuk dan pola biomorfik, misteri, dan juga pattern prospect. Kemudian untuk penerapan biophilic design pada desain Wanderlust nominasi dari Malaysia, ada 10 pattern juga yang digunakan, ada 4 pattern yang tidak digunakan, yaitu hadirnya elemen air, bentuk dan pola biomorfik, misteri, dan kompleksitas dan pengaturan. Next adalah penerapan biophilic design pada desain Terra Safe House nominasi dari Filipina. Terdapat 11 pattern yang digunakan dan 3 pattern yang tidak digunakan, seperti hadirnya elemen air, koneksi material dengan alam, dan juga tidak menggunakan bentuk dan pola biomorfik, dan juga pattern misteri. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pattern-pattern yang paling banyak digunakan sebesar 57% adalah hubungan visual dengan alam, hubungan dengan sistem alam, hubungan non-visual dengan alam, resiko dan bahaya, perlindungan, variabilitas thermal, dan aliran udara. Kemudian ada pencahayaan dinamis dan diffuse. Dan yang terakhir ada rangsangan sensorik non-arithmetic. Kemudian yang tidak banyak digunakan adalah pattern bentuk dan pola biomorfik dan juga pattern misteri. Dari tabel tersebut juga dapat ditarik garis bahwa pattern biophilic design yang paling banyak digunakan sudah mengisi tiap-tiap aspek healing environment yang ada. Seperti yang pertama aspek pendekatan alam yang dapat digunakan dengan pattern biophilic hubungan visual dengan alam dengan penerapannya yaitu menghadirkan tanam, ruang terbuka hijau, green rooftop atau mungkin vertical garden. Untuk yang kedua aspek panca indera di mana dapat diterapkan dengan pattern hubungan dengan sistem alam, yaitu menerapkan bukaan pada jendela yang tembus pandang yang dapat memperlihatkan suasana di luar ruangan. Kemudian yang kedua ada pattern hubungan non-visual dengan alam yang dapat diterapkan dengan peletakan tanaman yang dapat disentuh, kemudian pewangian dari tanaman, kemudian hembusan angin. Lalu yang ketiga ada aspek konsep ruang yang dapat diterapkan dengan pattern resiko dan bahaya, yaitu dengan penggunaan cantilever atau railing yang tembus pandang untuk memperluas pandangan. Yang kedua dapat menggunakan pattern perlindungan, di mana dapat dilakukan dengan cara menata ruangan, menzoning ruangan jadi zona privat dan publik, kemudian ada variabilitas aliran udara dan thermal yang dapat dilakukan dengan bukaan-bukaan pada dinding atau atap. Kemudian ada pencahayaan diffuse dan dinamis yang juga dilakukan dengan cara penggunaan jendela atau atap yang tembus pandang untuk memasukkan cahaya. Kemudian ada yang terakhir adalah rancangan sensorik non-arithmetic yang dapat dilakukan dengan menggunakan warna-warna yang memberikan kesegaran atau bentuk-bentuk organik atau bukaan-bukaan seperti jendela yang tembus pandang atau balkon. Next adalah kesimpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah
Biophilic design ini dapat diterapkan sebagai healing environment di dalam rumah yang merespon pandemi COVID-19 dan dibuktikan bahwa partner biophilic design ini sudah mengisi tiap aspek healing environment yang ada, yakni ketiga aspek tersebut. Kemudian dari hasil penelitian ini tidak semua 14 pattern biophilic design diterapkan. Seperti ada 2 pattern yang tidak diterapkan, yaitu bentuk dan pola biomorfik dan juga pattern misteri. Dan selain itu terdapat 12 pattern yang digunakan seperti pada slide dan juga 8 pattern yang paling banyak digunakan seperti nomor 1 hingga nomor 8. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Saya ucapkan terima kasih.